Halo, saya Paradiana dari kelas 1A tingkat 1 NIM saya 0228335 Aku Sadakarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus buntu. Jadi usus buntu sebenarnya nyerinya bisa dari yang ringan dan sampai yang berat. Usus buntu bisa menjadi bahaya ketika infeksinya sudah terjadi cukup lama dan terjadi perforasi. Nah, perforasi artinya usus buntunya karena sudah infeksi terlalu lama, lalu pecah dan menyebar ke daerah perut yang lain. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi ketika kena usus buntu, lebih baik dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter untuk kita tahu penyebabnya dan tindakan yang tepat untuk menangani penyakit tersebut. Gejala dari usus buntu bisa bermacam-macam, terutama yang paling dirasakan nyeri perut di bagian bawah sebelah kanan. Bisa juga menjalar hingga ke sebelah kiri, tetapi khas paling biasanya itu nyeri di bagian bawah kanan ya, karena posisi buntu itu ada di perut bagian bawah kanan. Kalau sudah terjadi nyeri, sepertinya itu di situ juga nyerinya terasa berulang kali, juga mengganggu, lebih baik dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi penyakit usus buntu itu menyebabkan memang biasanya paling besar terjadi karena infeksi itu terjadi karena bisa bermacam-macam. Salah satunya karena ada sumbatan fases yang tidak bisa dikeluarkan oleh anus dan dikeluarkan, lalu juga bisa karena makan makanan yang kurang higienis atau makanan yang mungkin pedas, yang bisa merusak dinding usus ataupun juga si lambung, jadi menyebabkan infeksi. Lalu juga bisa dari penyakit genetik seperti yang sering itu adalah IBS, Irritable Bowel Syndrome, itu juga menyebabkan usus buntu tersebut. Jadi kalau untuk mitos-mitos seperti itu belum terbukti secara ilmiah, tetapi kalau memang makan makanan yang biji-bijian seperti biji jambu atau misalnya biji cabai, biasanya kalau cabai dan ada biji-bijian itu tidak dicerna secara baik oleh feses, karena setiap pencernaan orang pencernaannya itu berbeda-beda. Mungkin saja dia bisa bertumpuk ketika masuk ke saluran pencernaan, dia masuk ke dalam usus buntu. Nah, itu usus buntu memang tidak punya jalan, dia kan buntu, memang namanya juga usus buntu. Itu biasanya terjadi proses pembusukan karena harusnya itu kan benda asing, seharusnya dikeluarkan melalui fases, tetapi karena dia di situ tidak ada jalan keluar, akhirnya terbentuklah infeksi dan terjadilah usus buntu. Logikanya dari situ. Memang kalau dilihat, kenapa kadang-kadang kalau orang-orang banyak konsumsi biji-bijian itu yang tidak dapat dicerna secara baik, pada akhirnya terjadi proses usus buntu tersebut selamanya. Kalau dimakan jambu biji jadi usus buntu. Kalau pencernaannya baik dan bisa dikeluarkan jadi fases, kemungkinan itu tidak akan terjadi usus buntu. Termasuk mie instan juga, kalau orang-orang pencernaannya baik sebenarnya tidak terjadi usus buntu. Tapi kalau misalnya orang-orang makan mie instan biasanya dengan rawit, biasalah dicampur-campur, kemungkinan bisa jadi dari efek side, efeknya ditambah oleh makanan-makanan lain yang memang bisa menyebabkan hal tersebut. Jadi kalau untuk mendeteksi usus buntu, pastinya kita harus melakukan pemeriksaan medis sendiri. Kita akan melakukan anamnesis dari laporan pemeriksaan fisik, terutama misalnya kita cek biasanya penekanan di titiknya usus buntu tersebut. Lalu juga ada pemeriksaan laboratorium. Kita biasanya akan melakukan pemeriksaan darah. Biasanya kan orang-orang usus buntu itu darahnya putih atau white blood cell, yaitu biasanya disebut leuket, juga meningkat karena terjadinya infeksi.
lalu juga kita bisa memeriksa USG. Nah, itu USG juga bisa untuk melihat seberapa beratnya untuk tersebut. Untuk pemeriksaannya lebih ke arah pemeriksaan penunjang kalau dari medis.